Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, bagaimana kabarnya? Sehat mudah-mudahan semuanya ya. Berkah. Oh ya, sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu buat kemarin yang sudah komentar di Boost giveaway. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, segala sesuatu doa yang terpaling dikabul adalah doa mendoakan orang lain. Jika kalian mendoakan Boost, berarti doa itu akan berbalik kepada kamu ya. Terus misalkan contoh begini, ya Usput semoga sehat ya. Ya udah, doa itu akan berbalik ke kamu, kamu pun sehat, Usput banyak rezekinya ya. Nah doa itu akan berbalik juga rezekinya. Nah seperti itu. Oke, sebelum itu Usput mau mereview yang kemarin tentang zakat fitrah dan zakat mal. Intinya adalah zakat fitrah itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, hukumnya wajib ya, dan itu termasuk rukun Islam. Kemudian tidak bisa kita bayar di luar bulan Ramadan. Dan kemudian dari zakat mal, kemarin apa aja yang udah dizakatkin mal, ingat harus sesuai dengan nisabnya. Kalau belum sesuai dengan nisabnya ya belum bisa ya. Kayak emas, ada kambing, pertanian, yang lain-lain. Tolong dibaca-baca lagi ya teman-teman, mau ide. Makanya waktu itu sebenarnya gregetan banget pengen buat sekolah, pengen jelasin langsung, karena kalau di video ini kayaknya nggak memungkinkan. Aku juga sambil baca ya. Di halaman berapa ya? Halaman 47. Nah, oke, kita langsung aja ya. Sebenarnya kita ada di halaman 47. Usput, aku tuh bayar zakat selama ini ke masjid boleh nggak sih? Nah, Usput aku bayarnya ke orang miskin boleh nggak sih? Nah, hari ini kita akan bahas kepada siapa aja sih kita bayar zakat fitrah. Apakah kita salah sasaran ataukah tepat sasaran? Nah, oke. Next. Siapa aja orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah? Yang pertama adalah fakir. Nah, ingat, ada fakir. Yang kedua tuh miskin. Loh, emang beda fakir sama miskin? Beda. Kalau fakir itu sebenarnya beda-beda tipis sih, nggak banyak. Kalau fakir itu adalah orang yang nggak punya pekerjaan. Nah, ingat ya, kalau fakir itu orang yang nggak punya pekerjaan, tapi dia juga nggak punya kecukupan juga buat kehidupan sehari-harinya. Ini fakir nih. Tapi kalau miskin itu dia punya pekerjaan, tapi nggak cukup buat kehidupan sehari-hari. Untuk orang-orang yang berhak pertama adalah fakir. Ingat ya, fakir yang nggak punya pekerjaan. Yang kedua miskin, dia punya pekerjaan ya, tapi dia nggak cukup. Ketiga, siapa aja yang ketiga? Mu'alaf. Nah ini dia mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang masuk ke agama Islam, non muslim atau orang kafir masuk ke agama Islam. Maaf, ada teman kita orang Kristen, dia masuk ke agama Islam. Nah dia berhak mendapatkan zakat. Tapi mu'alafnya kayak raya, punya hartanya melimpah ya jangan. Ya cari lagi yang lebih pas banget gitu. Ketiga, pertama fakir, miskin, mu'alaf. Keempat amil. Nah ini amil. Amil itu adalah orang yang mengurusi zakat fitrah masjid. Nah itu dia, di masjid itu ada amil-amil. Basnas. Kalau basnas itu terlalu luas ya. Basnas. Kalau ada bas BAZ itu badan amil zakat. Nah itu yang ada di masjid-masjid, ada di musola-musola. Aku bingung pengen gimana nyalurinnya, ya udah datang aja ke masjid, nanti pun diurus oleh para pengurus masjid ya. Jangan Usput kalau ditanya Usput perginya kemana ya, bisa ke masjid. Soalnya agak gampang kan, mereka yang tahu, dia yang kerjasama sama RT sama RW, siapa aja nih kira-kira yang berhak mendapatkan di lingkungan kita gitu ya. Keempat udah. Kelima rikop. Nah apa sih rikop? Rikop itu budak atau hamba saya. Budak atau hamba saya untuk zaman sekarang di 2020 itu udah nggak ada hamba saya. Hamba saya tuh kalau di zaman Rasul itu ya itu seperti apa ya, bisa diperdagangkan tapi berbentuknya manusia. Itu dia bisa didagangin. Contoh ada orang budak, kayak contoh ada sahabat Nabi Muhammad itu ada siapa namanya, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah salah satu budak. Nah itu bisa. Itu kalau zaman sekarang budak nggak ada.
Maaf ya teman-teman, budak itu bukan pembantu. Bukan, maaf sekali lagi. Bukan pembantu rumah, bukan, itu bukan budak. Ya, kalau budak tuh nggak digaji, nggak dibayar, itu budak. Tahu nggak ada yang namanya budak, nggak ada namanya budak. Ya, tahun 2020 ini nggak ada. Dari zaman itu pun udah nggak ada. Keenam yaitu gorim. Nah, siapa itu gorim? Gorim itu adalah orang yang memiliki banyak hutang. Nah, orang yang punya banyak hutang itu bisa menerima zakat fitrah ya. Tapi kan kita nggak logis juga ya, nggak etis juga, nggak ada akhlaknya juga. Kadang-kadang nanya lu punya hutang ya, punya banyak hutang ya, ini zakat fitrah ya kan nggak mungkin. Nah itu ada, tapi dalam zakat fitrah itu mereka itu gorim, namanya gorim. Gorim itu bisa mendapatkan zakat fitrah. Oke, ada berapa tuh? Pertama fakir, kedua miskin, ketiga mu'alaf, keempat amil, kelima rikob. Rikob tuh yang tadi yang hamba saya. Keenam itu adalah gorim, yang punya banyak hutang. Yang ketujuh sabilillah. Nah sabilillah ini orang yang sedang berjalan, dia menempuh perjalanan dan itu ada di jalan Allah. Banyak juga yang mengartikan para santri-santri itu juga termasuk ada fisabilillah, ya. Berjuang untuk kepentingan agama Islam. Ada juga sabilillah itu diartikan orang-orang yang para pejuang di jalan agama Islam seperti guru-guru ngaji, ada juga begitu, boleh aja, ya. Keempat, kedelapan yaitu adalah Ibnu Sabil. Nah Ibnu Sabil itu siapa sih? Berarti anak jalan, maksudnya para musafir yang sedang melakukan perjalanan untuk kebaikan seperti menuntut ilmu dan berdakwah. Nah ini Ibnu Sabil ya, kayak para santri kayak begitu. Jadi ada 8 yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu. Pertama fakir, miskin, amil, rikob, garim, apa lagi tuh? Ibnu Sabil, fisabilillah, kemudian ada rikob. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya dan kedua, dan itu mereka lah yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Kalau teman-teman melihatnya tuh kayaknya aku susah banget mendapatkan itu mereka semua. Dan tadi Ustaz sudah bilang, udah kita ke masjid aja, ke amil yang sudah tahu data-data orang-orang yang membutuhkan pertolongan. So kenapa di dalam Islam itu harus banget ada zakat, sampai-sampai ada di rukun Islam. Zakat fitrah itu rukun Islam. Rukun sesuatu yang kalau ditinggalkan kita berdosa. Nah zakat fitrah tuh keren kan. Karena kenapa sih Islam itu mengajarkan ada zakat fitrah? Nah karena kita lihat hikmahnya ya. Hikmah zakat fitrah itu yang pertama menolong kaum duafa. Nah kita menolong, saling tolong, ada sosialisasi. Kita menolong yang samping kiri kanan. Lebaran, Idul Fitri kita senang-senang punya pakaian baru, tapi tetangga kita nggak pakai kan. Subhanallah, Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan kita berbagi ketika hari kemenangan. Karena teman-teman, ketika Idul Fitri itu bukannya kita ria-ria beli baju lebaran, beli celana baru, baju baru, koko baru semuanya, tapi apa? Tapi iman yang baru, semangat beribadah yang baru. Gitu, Ramadan. Oh, Bun, aku puasa 30 hari tapi aku dapat hadiah ya, nanti aku puasa. Nggak begitu, Bos. Nggak begitu. Caranya nggak begitu. Tapi kita berpuasa benar-benar karena Allah Ta'ala. Nanti dapat pahalanya apa? Nanti di Yaumil Mizan pun, nanti pas di akhirat nanti kita dikasih sesuatu yang kita pengenin. Contoh pengen handphone. Nanti di akhirat tuh handphone itu ada. Ditanya, ya Allah, pokoknya ada handphone di sini. Ya itu pengenan kamu. Itu kan yang kamu pengen. Itu kan yang kamu inginin. Bukan ridhoku, bukan pahala aku, bukan kasih sayangku kan. Nah, awas, hati-hati ya. Pertama, menolong kaum duafa. Kedua, membersihkan diri dari sifat kikir. Kikir itu pelit. Jauhin kita dari sifat pelit. Benar, asli orang yang sering berbagi itu rasanya beda, pasti selalu bersyukur. Lihat, Masya Allah, Subhanallah ya. Kalau kita tuh ngerasa, Ustaz emang banyak cerita kenapa sih enaknya berbagi itu bagaimana? Enaknya berbagi, kamu aja rasakan sendiri.
Kamu berbagi, kamu bawa uang yang jangan 2.000 ya, punya celengan 20.000 atau 50.000, kasih orang yang benar-benar butuh banget. Ntar apa yang dikatakan makasih ya, makasih, itu sampai ke hati teman-teman, asli sampai ke hati. Ketiga, hikmah dari zakat fitrah zakat adalah menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat ya. Saking kita di masyarakat butuh apa namanya, butuh karena ekonomi kurang, jadi timbulnya pencurian ini itu ya kan, ada perampokan, makanya itu karena ekonomi, bukan karena apa-apa, karena ekonomi ya. Makanya ada lihat temen aku kok sering mencuri ya, lihat dulu mungkin karena ekonominya kurang kali ya. Karena buat teman-teman saling berbagi, jangan pelit jadi orang, jangan pelit. Keempat, ungkapkan syukur kepada Allah. Ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih banyak, udah kasih kelebihan sama Allah. Yuk berbagi. Zakat. Tahun kemarin itu kurang lebih 35.000 lah. Zakat itu 2020 tuh kurang lebih 35.000 atau 40.000, tergantung beras yang kamu makan ya. Yang 40.000 kan, tapi lebihin aja 50.000, nggak apa-apa, lebih bagus. Cuman 50.000 ibarat kata kita kasih itu setahun sekali 50.000, berat banget, kayaknya berat banget, jangan sampai berat banget ya. Karena kita tuh sayang, kata kita bersyukur kepada Allah, harta yang kita miliki itu ada harta orang lain, maka keluarin, jangan sampai kita pegang aja. Kamu dibagi sama orang makanan, berbagi lagi, itu yang lebih bagus, is the best. Kena kelima, membangun hubungan kasih sayang antar sesama, kasih sayang ya, jangan karena zakat doang tapi kita ya aku zakat aja lah gampang ini tidak, sedekah juga ya, banyak berbagi sama orang. Ingat, mana kosomalin min sodakotin, nggak ada yang berkurang ketika kita bersedekah, ingat itu teman-teman ya. Oke, itu aja dari Usput. Sehat selalu buat teman-teman, berkah selalu semuanya, jangan lupa di subscribe dan di like, mudah-mudahan semua sehat, orang tuanya biar banyak rezekinya, banyak keberkahannya, semua sehat selalu. Salam buat bunda dan ayahnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.